warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang saya alami sendiri, yang kemudian akan saya teruskan dengan pengalaman mistis dari seseorang. Ini benar-benar saya alami kemarin, 4 hari yang lalu, tepatnya di malam Jumat. Sebenarnya waktu itu saya mau melakukan syuting video di area pemakaman. Semua sudah saya siapkan, mulai dari kamera, lighting, audio, saya sudah persiapkan matang-matang. Dan waktu syuting saya mulai sekitar pukul 9 malam, masih sore. Awalnya berjalan dengan lancar, kamera on, menyala dengan normal. Waktu itu memang tidak begitu sepi. Akan tetapi di menit ke-9 kamera saya tiba-tiba tidak respect untuk menangkap gambar dengan lancar. Saya sebenarnya sudah merasakan ada sesuatu yang janggal. Kamera tiba-tiba langsung mati total. Saya mencoba untuk menyalakan kembali. Kamera saya tidak bisa. Bahkan layarnya itu sudah menyala. Akan tetapi untuk melakukan recording, kamera sudah tidak sanggup. Hampir 1 jam saya di area makam tersebut. Saya coba lagi menyalakan kamera untuk merekod. Akan tetapi hal yang sama terjadi. Kamera menyala, akan tetapi tidak bisa merekam. Kemudian saya beralih tempat. Nah, dalam perjalanan tersebut, saya jalan kaki. Saya mencoba kembali menyalakan dan merekod. Bisa ternyata. Kamera bisa menyala dan bisa merekam. Nah, yang di area makam tadi, saya buka kembali filenya. Saya buka. Rekamannya itu masuk, namun tidak bisa diputar keseluruhan. Hanya bisa diputar di akhir video, di endingnya. 2 menit di akhir video itu bisa dibuka. Akan tetapi opening hingga menit ke-8 lebih atau menit ke-9 yang saya ceritakan tadi, kamera mulai tidak bisa menangkap gambar dengan normal, itu tidak bisa direkam, tidak bisa dibuka rekamannya. Nah, seperti ini kira-kira waktu menit terakhir saya melakukan recording di area makam. Nah, seperti ini hasilnya. Pisang emas yang diminta hanya 1 sisir. Itu sebagai tanda jika kedatangannya di situ untuk kembali mensucikan jiwanya atau mensucikan pikirannya. Terima kasih untuk malam ini. Nah, itulah hasil rekaman endingnya. Padahal waktu itu saya melakukannya itu full tanpa
matikan kamera, hingga kamera mati dengan sendirinya. Kamera off dengan sangat tidak wajar. Nah, itu hanya sekelumit kisah sebenarnya. Kenapa sampai ini terjadi? Itu saya tidak habis pikir. Dari informasi yang saya dapat, makam tersebut memang makam di tengah-tengah kampung, di desa saya sendiri. Akan tetapi dari cerita yang beredar dari masyarakat, memang di area situ terdapat 2 makam punden yang sangat dihormati. Karena apa? Karena 2 punden tersebut adalah cikal bakal berdirinya desa ini dan mempunyai nilai sejarah dalam berdirinya kerajaan Pajang atau sebelum kerajaan Demak. Nah, di situ di desa saya ini, desaku, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, itu memang mempunyai nilai-nilai sejarah yang sangat dihormati di daerah manapun. Karena apa? Di area makam tersebut ada satu punden makam yang beliau adalah seseorang yang sangat berjasa dalam berdirinya wilayah ini. Beliau adalah Mbah Pajang. Beliau adalah sosok karismatik, di mana hanya orang-orang suci, orang-orang yang berhati bersih, yang sanggup untuk melakukan hal-hal di area tersebut. Beliau juga termasuk satu sosok pahlawan di era kerajaan Pajang. Jadi nilai sejarah dan karismatik beliau itu tidak bisa disamakan dengan manusia-manusia biasa di zaman sekarang. Nah, kenapa waktu saya melakukan syuting di area situ, kamera tiba-tiba mati? Saya berpikir 100% adalah kesalahan saya. Kenapa? Pada waktu datang di area tersebut, saya lupa mengucapkan salam. Itu termasuk kesalahan saya yang pertama. Sebagai pendatang, sebagai tamu, seharusnya saya menerapkan unggah-ungguh, paling tidak mengucapkan salam, meminta izin. Itu kesalahan saya. Jadi kejadian-kejadian tersebut di malam itu, mulai dari kamera mati, mulai dari audio juga ada suara-suara, seakan ada suara angin dan hujan. Padahal malam itu langit cerah, bertabur bintang, rembulan pun ada. Namun seakan suara itu ada suara angin gemuruh dan gemercik air. Yang ketiga, suasana yang saya rasakan, seakan saya ini berada di alam yang bukan alam saya. Itu hanya saya rasakan melalui energi-energi. Saya merasakan hawa-hawa dingin, hawa-hawa yang sangat berbeda di alam saya, sangat berbeda dengan angin yang ada di lingkungan saya waktu itu. Saya menyadari bahwa waktu itu saya harus keluar dari area makam.
Karena secara tidak langsung semua yang saya rasakan itu adalah pertanda jika penghuni atau kalau dalam bahasa Jawanya sing bau reksa makam tersebut tidak mengizinkan saya untuk melakukan syuting di area tersebut. Jadi untuk menjawab pertanyaan para subscriber yang kemarin pernah komen di video sebelumnya, bagaimana hasil syuting di area makam Desa Kewu, kenapa belum diunggah? Saya mohon maaf sebelumnya, karena syuting tersebut saya anggap gagal dan tidak bisa dipublikasikan. Jadi untuk sebagai gantinya, saya akan mengeksplor lagi tempat lain dan saya akan memperbaiki kesalahan saya. Ketika saya masuk di area-area tersebut, saya harus menggunakan unggah-ungguh, harus mengucapkan salam sebelumnya. Sekian video dari saya untuk Sobat Misteri. Klarifikasi video yang gagal untuk dimuat malam Jumat kemarin itu karena murni kesalahan. Sampai jumpa di explore malam berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk membantu agar saya lebih semangat lagi untuk mengeksplor hal-hal yang berbau mistis, mitos yang harus diungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.